enakan tinggal di luar negeri deh, lebih gampang, like people understand me. Tapi kalau kita terus berpikir seperti itu, Oke, bersama Cinta Laura di sini kita bakal bikin video Q&A. Jadi Cinta bakal jawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang disampaikan via question box di Instagram gue. kayaknya kalau netizensnya Geo Live, aku nggak takut deh. Kadang-kadang pertanyaannya suka aneh-aneh. Oh ya? Oh iya. Kalau di sini nggak? Kalau tempat lain, aduh, yes. Oke, we jump to the first question ya. Ya. Pertanyaannya gini, ini perempuan yang nanya nih, Cinta. Gimana sih caranya bisa sayang sama diri sendiri versi Kak Cinta? Kegiatan-kegiatan apa atau mungkin pemikiran apa yang Kak Cinta punya untuk bisa self love? Oke, sering sekali orang-orang bilang, wah, Cinta tuh orangnya confident banget ya. How are you so confident? To be honest, I had to fake it to make it. Karena percaya nggak percaya, dulu aku sebenarnya anak yang sangat minder, nggak suka ketemu orang baru karena nggak comfortable. Dan di awal karir aku pun bisa dibilang sangat-sangat nggak percaya diri dan mempertanyakan value diri aku sendiri, karena banyak sekali di waktu itu orang-orang yang bisa dibilang berusaha menjatuhkan aku ya. Dan apalagi di umur aku yang itu baru 12-13 tahun, yang identitas dirinya belum solid, susah banget menerima komen-komen yang sangat jahat dari netizen, mau itu tentang logat aku atau tentang kemampuan aku, apapun itu. So I was actually a very, very, very unconfident girl. Tapi aku percaya gini, dalam hidup manusia akan selalu mengalami yang namanya rasa sakit. We will all go through pain, but it's what you do with the pain. Bagaimana kamu menggunakan rasa sakit itu menjadi suatu hal yang indah atau lebih baik. Dan kalau dalam situasi aku mentransformasi rasa sakit yang aku rasakan dan rasa frustasi dan disappointment yang aku rasakan untuk menjadi student yang lebih baik lagi di sekolah. Untuk menjadi atlet sekolah divisi 1 yang sebaik mungkin. Untuk bisa masuk sekolah yang juga bisa dibilang sangat baik. Untuk bukan hanya membuktikan ke mereka pada waktu itu, tapi buktikan kepada diri aku sendiri bahwa aku bukan hanya quote-unquote celebrity, tapi juga seseorang yang bisa sukses dalam pendidikan, sukses dalam kegiatan sosial, sukses dalam segala hal yang aku ingin kejar dalam hidup. So, self-love, untuk menjawab pertanyaan itu adalah, at the end of the day, it comes to how you make decisions in life. Dalam hidup kita punya pilihan. Kalau kita memilih untuk terus sedih dan hopeless, ya itu yang kita akan dapatkan dalam hidup. Tapi kalau kita milih untuk bangkit dan melawan kesedihan itu, aku yakin suatu saat kita bisa maju dan meninggalkan semua kesedihan yang kita pernah rasakan. I'm not saying I'm always happy. No, I'm very volatile. But aku mencintai diri aku sendiri karena aku tahu aku layak mempunyai masa depan yang baik. Aku layak bahagia. Dan aku berusaha sebaik mungkin tidak membiarkan orang lain mempengaruhi bagaimana aku melihat diri aku sendiri. So self-love semua dimulai dari diri sendiri. Kalau kita bisa menghargai diri kita sendiri dan sadar bahwa kita layak mendapatkan yang terbaik buat diri kita, pelan-pelan aku rasa self-love itu akan datang. Tapi semua dimulai dari menghiraukan kata-kata buruk orang lain yang tidak konstruktif. Dan as I said, what you do with the pain. Apa yang kamu lakukan dengan rasa sakit yang kamu punya dan mentransformasikan itu menjadi hal yang baik gitu. Ya,
Basically tadi yang kamu omongin tuh ya take control lah ya. Put the control of you in you. Ya kan. Kontrol terhadap hidup lo, terhadap keputusan-keputusan lo itu di tangan lo sendiri gitu. Bener. You know, mau kalian orang yang percaya Tuhan atau tidak, otoritas hidup kita ada di tangan kita sendiri. Oke, next question. Apa subjek terfavorit Kak Cinta pas kuliah psikologi dan kenapa? Kan waktu kuliah dulu kan aku nggak hanya ngambil kelas-kelas psikologi ya, aku juga ngambil kelas-kelas lain. Percaya nggak percaya, salah satu favorit aku adalah Contemporary Civilization. Itu kelas yang diambil di tahun kedua kuliah dan itu salah satu core curriculum kelas yang harus diambil di Columbia University. Dan di situ kita membaca karya-karya philosophers dunia yang benar-benar berkontribusi kepada cara berpikir kita sekarang. Dan oleh karena itu, ada pemikir favorit nggak dari situ? I will respond to that. Tapi oleh karena itu, aku ngerasa aku bisa keep up dengan Kania karena aku mengambil kelas Contemporary Civilization. Jadi semua yang Kania bilang, I'm like, yeah, I know, I learned that, but I've just forgotten a lot of it karena udah beberapa tahun yang lalu. Tapi aku tahu. I do enjoy having conversation with you. Oh, jadi ternyata kuncinya itu ternyata ya. Tapi philosopher favorit David Hume dan Descartes. David Hume kenapa? Karena itu benar-benar memperkuat kepercayaan aku bahwa kadang-kadang cara berpikir orang-orang di masa lalu tidak selalu bisa diaplikasikan kepada hidup kita sekarang karena kondisi hidup kita berubah. Itu satu. Descartes karena aku rasa cara berpikir dia sangat bisa diaplikasikan kepada siapapun, mau beragama atau tidak. Bahwa manusia adalah, we're finite beings. Kita punya limitasi, tapi Tuhan atau higher power atau universe adalah sesuatu yang infinite. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita jangan sok tahu dan merasa bahwa kita tahu Tuhan itu misalnya bentuknya seperti apa, pemikirannya seperti apa, atau aksi-aksinya karena apa. I'm sorry, we're finite beings. We are imperfect. We don't know what God or the higher power is thinking. Gitu. Dan Tuhan yang aku percaya, the God that I believe in, is a loving God. Tuhan yang aku percaya gak akan pernah menghukum kita karena kita membuat sesuatu yang salah. Malahan kenapa misalnya kita menjadi orang yang problematis atau membuat kesalahan itu untuk pembelajaran kita supaya bisa mudah-mudahan berkembang gitu. So Descartes and David Hume. Okay. Sayangnya I don't read a lot of their works, jadi kayak kita nggak bisa menggali lebih banyak nih. It's okay. You give setelah acara ini, Kania kasih aku buku-buku yang Kania suka, and then aku kasih buku-buku yang aku suka. I definitely will. I really like the way Cinta reads into things, you know. Kamu udah punya prerequisitesnya gitu loh untuk membaca dengan benar dan mengkritisi apa yang kamu baca. Yeah. Jadi pasti seru banget kalau nanti aku kasih bukunya, kamu bakal respons to those books. Oh yeah, of course, pasti. You can have a lot of thoughts. I'm a critical leader, makanya reader, bukan leader. Critical leader juga sih, mudah-mudahan, tapi reader karena aku kalau baca sebenarnya nggak terlalu cepet karena aku mau make sure setiap kata yang aku baca aku ngerti. You know, I don't rush. Yeah. So we're both slow readers. Yeah. Okay, next question. Ada yang nanya tentang gimana cara Mama Cinta ngedidik Cinta. Mungkin yang terkait dengan how you deal with other people. Dia nanyanya tentang gimana Cinta treat others lah gitu. To be honest, influence personality aku dari dua-duanya, dari papa dan mama aku. Kalau dari mama aku ngerasa bersyukur banget karena mama aku sangat peduli dengan orang lain. Aku peduli dengan lingkungan aku peduli dengan ingin membangkitkan kondisi orang-orang yang kurang mampu. Dan karena mama aku berusaha, I'm still working on it. The key word is berusaha untuk bisa sabar menghadapi orang-orang yang mungkin cara berpikirnya nggak sama seperti aku. But at the same time, I learned a lot from my dad. Gimana cara menghadapi orang karena he's very straightforward dan nggak basa-basi. Dan aku juga tipe orang seperti itu. Apa yang kamu lihat itu adalah perasaan aku dan cara berpikir aku di saat itu. I don't sugarcoat things. If I don't like you, I don't like you. If I like you, I like you. Aku nggak bisa pura-pura. Mungkin buat di Indonesia itu kurang baik karena kita harus selalu ramah. But at the same time, at least you know I'm not lying gitu. Aku lebih value honesty sih daripada politeness. Yeah, well I try to be polite, tapi mungkin nggak semua orang melihatnya
seperti aku sopan. Oke. Iya. Gitu ya berarti cara mendidik orang tuanya Cinta. Mungkin ada yang mau mencari inspirasi untuk bagaimana mereka membesarkan anak-anak mereka. Ini masih nyambung sih tentang parents juga pertanyaannya. Ada yang nanya apakah orang tua kamu tuh mengarahkan kamu untuk jadi aktris atau untuk mengambil jurusan yang kamu pilih, atau mereka lebih yang membebaskan? Setiap anak beda dan cara ngedidik setiap anak itu nggak bisa sama. Karena learning curve setiap anak juga berbeda ya. Tapi I'm not gonna lie, orang tua aku beruntung karena punya anak yang gak usah di-push sama sekali. Malahan waktu aku masih kecil, aku ingat mama aku sering bilang, udah jangan belajar terus, just have fun. She would tell me to stop doing my homework. So they didn't have a problem. Dan aku juga beruntung karena orang tua aku selalu kasih aku kesempatan untuk membuat decision sendiri dalam hidup. Jadi mau itu sekolah atau apapun, mereka selalu ngasih aku kebebasan untuk mengambil pilihan sendiri. And so, no, they didn't have to push me. Mereka hanya mensupport aku dan memberi aku saran kalau mereka ngerasa ada sesuatu yang kurang baik gitu. Tapi mereka nggak pushy, dan aku tahu itu lagi-lagi suatu privilege yang harus aku syukuri. Karena nggak semua orang punya kebebasan yang sama. Oke. Yeah. Next question. Cinta dikenal sebagai sosok yang cinta Indonesia, and then you're proud of the country. Yeah. Kamu sering membawa nama Indonesia dalam karya-karya kamu dan lain sebagainya. Pertanyaan dari orang ini adalah, ketika kita frustrated nih dengan masalah-masalah di masyarakat yang ada atau kelakuan orang-orang Indonesia mungkin dan lain sebagainya, gimana Cinta tetap bisa menerima masyarakat Indonesia sebagai bagian dari kamu gitu kan, sebagai bagian dari identitas kamu, dan tetap bisa bangga sama Indonesia? I understand the frustration karena aku yakin kita semua pernah mengalaminya. Tapi bagaimana aku tetap cinta sama negara ini? Pertama-tama karena aku tahu negara ini adalah negara yang sangat unik. Dari segi budaya, kepercayaan, ras, apapun itu. There's no country like Indonesia. Dan kalau aku baca buku sejarah atau buku fiction, novel-novel gitu, aku selalu mikir ke diri aku sendiri, wow, this country's culture is so beautiful. Dan kalau bukan kita anak muda yang berusaha menjaga dan melestarikan budaya yang kita punya, siapa lagi? Dan kalau bukan kita sebagai anak muda yang berusaha membangkitkan generasi selanjutnya supaya bisa terus menjaga negara ini, siapa lagi? So sometimes I feel frustrated, dan sering kali aku dengar, dan aku pun pernah menjadi orang ini, dimana aku mikir, enakan tinggal di luar negeri, dia lebih gampang, like people understand me. Tapi kalau kita terus berpikir seperti itu, dan orang-orang yang punya pemikiran seperti kita terus meninggalkan Indonesia, nanti siapa yang akan di sini yang bantu berjuang supaya negara kita tetap mempertahankan uniqueness yang kita punya? And that's when I take a step back and breathe and say, hey, because I love this country, aku ingin jadi bagian dari movement yang terus melestarikan budaya Indonesia dan terus berjuang untuk hak-hak perempuan, dan juga terus berjuang agar generasi selanjutnya bisa menjaga dan membuat negara ini lebih baik lagi. So for me, it's because I know that our country is precious. Kita punya budaya yang unik, natural resources yang gak ada yang punya. Dan aku gak mau hal tersebut dirampas oleh orang lain, negara lain, atau di take advantage oleh orang-orang yang greedy gitu. And I think our country deserves more. I know that I can help. I'm not saying I can make the change, but I know I can help. And I want to do my part gitu. Karena sebagai manusia kita adalah social creatures. Kita gak bisa berdiri sendiri. Dan kalau kita gak saling membantu, then we're no longer the human race. Kalau bukan kita yang melestarikan budaya Indonesia, siapa lagi gitu ya tadi kamu ngomong. Tapi mungkin perlu dikasih catatan ya, lestarikan budaya Indonesia kecuali yang harus dikoreksi ya. Iya. Kecuali yang gak menguntungkan peradaban. Yes. Yang gak membawa peradaban ini ke depan gitu ya. That doesn't move us forward. Next question.
Motivasi terbesar Cinta dalam hidup dan berkarya. Motivasi terbesar aku adalah, kalau dalam berkarir adalah, pokoknya I always say, I don't wanna live a mediocre life. Dan dalam segala hal yang aku lakukan, aku selalu ingin mempush diri aku sendiri semaksimal mungkin agar tahu apa sih yang bisa aku lakukan, apa sih breaking point aku. Mungkin itu agak ekstrim ya, tapi aku memang seperti itu. Karena kita hanya hidup sekali. Dan aku mau make sure bahwa aku benar-benar berusaha dalam segala hal yang aku lakukan. Kalau lewat karya aku, motivasi aku ingin sekali lewat apa yang aku lakukan, orang-orang termotivasi agar menjadi versi terbaik diri mereka. Ya, but other than that, dalam hidup aku juga sangat termotivasi untuk bisa membantu orang-orang yang tidak bisa membantu diri mereka sendiri. So I hope that I can give hope, even if it's only to one person. Itu suatu hal yang aku pelajari dalam beberapa tahun ini. Jangan terlalu terobsesi dengan misalnya harus membantu 1 juta orang, 10 juta orang. Even if you change the life of one person, That matters. that matters, and that's already a huge victory in and of itself. Gitu. Wow, such an inspiring motivation. Thank Ya you. orang-orang mungkin pada mencari motivasi berkarya, jadi bisa mendapatkan inspirasi dari motivasi Cinta. Yeah. Oke, ini questionsnya tentang kita nih. Dia nanya, what's your first impression? Apa yang kamu pikirin pertama kali ketemu Kania? Oh my god, I'm so biased ya. Karena sebelum ketemu Kania, aku diceritain sama seseorang bagaimana Kania sebagai individu, and I was like, wow. And then aku sempat nonton beberapa programnya Kania di Instagram, dan aku langsung like, wow, this girl smart. I would love to talk to her. Nanti, aduh, mudah-mudahan dia nggak menanyakan aku jebakan-jebakan yang akan membuat aku kelihatan bodoh. Enggak kan, tapi I didn't do that, right? No, you didn't do that. You didn't do that at all. Dan aku senang sekali karena acara ini mempush aku, lagi-lagi mempush aku untuk berargumentasi dan membicarakan suatu hal yang kompleks dalam bahasa Indonesia. Karena seumur hidup aku belum pernah ke sekolah berbahasa Indonesia kan. So bahasa Indonesia yang aku belajarin itu hanya dari kerja, dari syuting, dari ngomong sama orang. So this is really good practice for me karena aku bisa mengkomunikasikan diri aku secara eloquent bahasa Inggris, tapi kalau bahasa Indonesia it's still something I'm working on, tapi kalau nggak dilatih ya nggak akan pernah bisa. But sorry, off topic dikit, but Kania, she was so sweet. She was so sweet, and I knew you were super intelligent. Dan lagi-lagi aku harap generasi perempuan Indonesia bisa mengikuti Kania cara berpikirnya. Nah, pas banget nih ada yang nanya tentang perempuan, gimana sih supaya menjadi perempuan yang bermanfaat dan valuable. Kayaknya mereka melihat Cinta sebagai sosok yang seperti itu. Aku udah ngomong tadi, tapi value itu bukan sesuatu yang didikte oleh orang lain. Jadi itu pertanyaan yang bisa dibilang jawabannya juga sangat subjektif. Karena menurut aku misalnya perempuan menjadi ibu, dia orang yang sangat valuable karena dia menghidupkan dan mendidik anak atau anak-anak dia. And that's something so valuable. But a woman misalnya yang sekarang baru mulai kerja dan misalnya hanya menjadi sekretaris di kantor, itu juga valuable karena dalam environment kerja bisa dibilang sebuah kantor itu seperti mesin. CEO-nya mungkin engine terbesarnya, tapi tanpa spare part lain yang mensupport mesin itu, akhirnya kantor tersebut atau vehicle tersebut akan hancur. So I think as women, we shouldn't be too worried if we're valuable or not. Yang kita harus lakukan adalah selalu ingin mau belajar, selalu ingin mau berkembang, dan mengambil risk ke dalam hidup agar tidak pernah menyesal dan juga mempunyai hidup yang lebih berwarna dan bermakna. Dan jangan takut untuk gagal, because you learn from your failures. That is very true ya. Yang penting jangan takut nyoba karena you will regret the things you don't do more than the things you do. Yang tadi Cinta sempat bilang untuk perempuan-perempuan untuk bermanfaat, valuable, itu yang penting you try things out gitu ya. Explore options. Dan jangan biarkan kata-kata negatif orang lain mempengaruhi kamu kalau tidak konstruktif. Karena criticism
tanpa yang nggak membangun, nggak akan membawa kamu kemana-mana, hanya akan membuat kamu overthinking, akan membuat kamu mempertanyakan diri kamu sendiri. It's not worth your time. Nah itu bisa diabaikan aja. Yes. Oke, last question. Ini pertanyaan seru-seruan aja sih. Kak Cinta pernah sarapan nasi uduk nggak? Pernah nggak ya? Some sort of nasi pernah sih, tapi mungkin nggak nasi uduk pagi-pagi. Iya, karena semua kan mungkin datang dari tradisi keluarga sendiri ya. Tapi kalau aku pagi-pagi nggak bisa langsung yang berat-berat. Kamu biasa sarapan apa berarti? Berat buat aku biasanya adalah oatmeal dengan potongan pisang, buah-buahan, almond butter gitu. Jadi, tapi biasanya pagi-pagi, honestly speaking, biasanya cappuccino dengan susu soy, 1 pisang dan almond butter. Itu yang paling cepet dan baru workout, olahraga, baru makan yang beneran tuh lunchtime. Jadi lunch adalah waktu dimana aku makan paling banyak. Itu ya tadi sedikit informasi tentang sarapannya Cinta, karena pasti banyak yang penasaran. Biasanya kan mungkin ada imajinasi sendiri ya, Cinta sarapannya apa sih, jadi ditanyain. Okay, I think that's it, Cinta. We got all the questions. Okay. And yeah, you gave us very good answers. Dan thank you. Yeah, thank you for your insights. Yeah. Seneng banget sih bisa menghadirkan Cinta di sini. Thank you. Dan tentunya audiens kita di sini juga pasti senang banget bisa dengerin Cinta menjawab berbagai pertanyaan tadi dari netizen. Mudah-mudahan nggak kapok untuk diundang lagi next time. No, I would love to. Mudah-mudahan lain kali aku bisa lebih lepas dan nggak lupa-lupa. Karena jarang sekali bisa di-interview kayak gini. Dan hopefully next time bahasa Indonesia aku lebih bagus lagi, biar aku bisa mengkomunikasikan pikiran aku sesuai dengan keinginan aku dan apa yang ada dalam sini. Kadang-kadang di sini ada, di waktu keluar beda. I know. Aku totally support Cinta dalam proses belajar bahasa Indonesianya. You should know, mungkin struggle-nya Cinta belajar bahasa Indonesia tuh sama kayak anak-anak Indonesia struggle belajar bahasa Inggris. But then Cinta just go out and do it. Like you just go ahead and do it. And don't be scared to be wrong. Jangan takut untuk salah. Karena kalau kita takut untuk salah, kita jadi membatasi diri kita sendiri. Gitu. Walaupun kacau kedengarannya, kalau kita dari hati dan benar-benar passionate, pasti orang ngerti kok. Dan tentunya dengan environment atau lingkungan yang support ya, maksudnya nggak ngebully gitu ya. Jadinya Cinta bisa berkembang nih, belajar bahasa Indonesia sampai bisa lancar. Pastilah at some point bisa totally master it lah. Absolutely. Okay, thank you. See you on another episode on Q&A.